Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangan kita katakan Shalom. Haleluya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah menyertai gereja kita IRC Sawangan selama 31 tahun Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama kita berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Dia sungguh hebat buat setiap kita. Kita disertai selama 31 tahun dan gereja ini telah bertumbuh dengan dahsyat. Amin. Kita bisa memberkati banyak jiwa-jiwa, bahkan banyak gereja-gereja di tempat lain Bapak Ibu Saudara. Boleh tengok kanan kirinya, berikan senyuman, katakan selamat ulang tahun. Haleluya. Biar gereja kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, amin. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih setiamu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat perlindunganmu yang sempurna sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Bahkan sepanjang 31 tahun Tuhan. Kau menyertai gereja kami ini Tuhan Yesus. Bapa saat ini Tuhan kami datang ke hadapanmu Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah dan memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan mau meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus. Buat gembala pembina kami Tuhan. Bapak Pendeta Niko Nyotorarjo Tuhan dan para wakilnya Tuhan. Buat gembala rayon kami Tuhan. Bapak Pendeta Yongki Tuhan. Dan kedua wakilnya Tuhan. Juga buat gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Riza Solihin Tuhan Yesus. Para wakil Tuhan dan koordinator ibadah yang ada Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap hamba-hambamu ini Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Keluarganya Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan. Engkau menempatkan hamba-hambamu ini melayani Engkau Tuhan. Biar ada api Pentakosta ketiga Tuhan tercurah Bapa. Biar banyak Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus di dalam namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap Tuhan Yesus hamba-hambamu ini Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan. Buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tempatkan kami di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan buat setiap kami Bapa. Kami memberkati pemimpinnya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, dan aparat negara lainnya Tuhan. Dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau buat setiap pemimpin negara kami Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan kami berdoa buat kota kami, kota Depok Tuhan Yesus. Buat wali kota Tuhan, wakil wali kota Tuhan, dan setiap aparat yang ada Tuhan Yesus. Kau sertai Tuhan. Berikan kesehatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Biar hikmat dan marifatmu Tuhan turun atas pemimpin kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kota Depok Tuhan Yesus sejahtera Tuhan. Kota Depok aman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan yang ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Setiap kami dilawat Tuhan. Setiap kami diurapi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Ibu Saudara.
Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau puji Tuhan di tempat ini. Come on. Yeay. Sama-sama naikkan pujian. Katakan. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sambil angkat tangan kita, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama. Kami sembah Kau Tuhan. Bebanmu tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Boleh tengok kanan kirinya, katakan. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sambil angkat kedua tangan kita, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Yang bersuka cita silakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat 31 tahun penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sambil angkat kedua tangan kita. Katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Mari lebih lagi katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sambil angkat tanganmu katakan, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih semangat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes. Kita mau terus bersuka cita saat ini, saudaraku. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Come on. Oh, hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Come on, church. Sing it out. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Boleh sambil angkat kedua tanganmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yes, Yesus Tuhan. amin. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sorakan, yes, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, dan ini iman kami sama Engkau, Kun. Meskipun musuh di depanku, yes, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Boleh sekali lagi angkat tangan kita katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, yes, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yeah. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, dan kami bersuka cita. Yes, di atas kepala tepuk tangan yang terbaik, come on church. Wow, haleluya. Yuk sekali lagi angkat tangan katakan, tak pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kebanggaan, Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih panjang bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudara, sebelum duduk boleh tos minimal 5 orang kanan kirinya katakan selamat ulang tahun. selamat ulang tahun. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk 31 tahun penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas gereja kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bawa hati kami lebih lagi Tuhan.
Kami mau sembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Dan kami mau biarkan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang ambil alih ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya shandara labaya ralabaya 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 shikiara labaya ralabaya shandara labaya ralabaya shikiara labaya ralabaya ralabaya ya ralabaya shikiara labaya ralabaya ralabaya shikiara labaya ralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuapan-Mu mengubah hidupku. Boleh berikan tepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan, katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Jemaat Tuhan katakan, datang Roh Kudus. Oh, mengalir penuhiku, mengalir. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Lebih lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu mengubah hidup.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh Jamah kami Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Satu yang ku rindu, Sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Lebih lagi katakan, satu yang ku rindu.
dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Ya ralabaya shandaralabaya ralabaya ralabaya shandaralabaya. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries, holy,
the greatest. Your name Kami nyatakan di tempat ini Tuhan, Kau dahsyat Bapa. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Stands above them all. Sing your name. all thrones and dominions, all power And positions. Your name stands above them all. and the angels cry, holy, Nations cry. holy. You are lifted high. Holy. You are holy. Forever. Hear your people sing Holy. to the King of Kings. Holy. You will always be Holy. Holy Bersama kedua tangan kita, coba Tuhan katakan, and the angels cry, all creation, holy, holy, holy. Katakan holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Sekali lagi nyatakan, and the angels cry. Amen. You are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. To the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. You will always be. Holy forever. Jesus, you will always be. Holy forever. Sejak gereja ini belum ada, engkau sudah hadir di tempat ini. Bahkan 31 tahun setiap minggu dan setiap ibadahnya lawatan terjadi. Setiap minggu dan setiap ibadah kesembuhan terjadi. Setiap minggu di setiap ibadah mukjizat terjadi, keselamatan terjadi. Semua kami kembalikan bagi engkau Roh Kudus. Engkau yang sudah memulai, bahkan sebelum kami memulai. 31 tahun Tuhan setia, dan sampai hari ini di luar nalar, di luar akal budi kami. Sungguh apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan atas kami. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan,
Tapi kami tahu fasilitas tidaklah menentukan. Yang menentukan Yesus ada di tengah-tengah setiap minggunya. Yesus yang ada di tengah-tengah setiap ibadahnya. Bahkan di rumah-rumah, di fire cell. Kami tahu Tuhan juga lawat gerejamu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami pastikan firman yang meneduhkan badai, firman yang membelah laut, firman yang membangkitkan dari kematian tidak jatuh di lantai, tapi jatuh di hati kami. Dan logos itu akan berlipat kali ganda. Dan logos itu akan membangun antibodi dalam kehidupan kami. Dan logos itu akan memberikan kekuatan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kami siap untuk menerima pesan Pentakosta hari ini. Sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Wow. Tepuk tangan untuk para worshiper, untuk musician, juga untuk beberapa teman dancer, thank you. Dan semua pelayanan production dan semua yang berbaju batik. Karena saya jarang pakai batik. Shalom, Mangga Calik. Silahkan kembali duduk. Maaf saya tidak tanya apa kabar karena kehadiran Anda siang hari ini membuktikan Tuhan baik. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang Yesus teh edun bagerna. Teu aya nu siga Tuhan Yesus teh bager pisan. Tema hari ini Pentecost Sunday. Tema hari ini ucapan syukur ibadah 31 tahun gereja ini ada. Dan semua Anda pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Belasan tahun saya tidak ada di ibadah Pentakosta di gereja ini. Selalu sedang melayani di gereja lain. Tapi hari ini karena bertepatan dengan ibadah ucapan syukur, senang. Sepanjang pagi, siang, sore hingga nanti malam saya ada kembali bersama dengan Anda. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah Empowered by. Ketika saya mempersiapkan outline khotbah ini dan saya forward outline-nya kepada Kesia, putri saya, untuk dibuatkan slide. Dalam hitungan menit langsung Kesia balas WA saya dan berkata, "Papa, empowered by apa?" Karena memang seharusnya tema ini tidak berhenti di kata by. By who, by what, itu harus jelas seharusnya. Dan Kesia berkata bahwa ini diberdayakan oleh apa? Ditenagai oleh apa? Disanggupkan oleh apa? Empowered by. Yang dalam hati saya tahu bahwa jawabannya mengenai who dan what itu adalah pilihan kita. Tolong katakan ya. Kita akan lihat Alkitab dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, hidup menurut daging atau roh. Bagi Anda yang mencatat, langsung dicatat catatan Anda, empowered by Holy Spirit. Jangan sampai kita memilih empowered by flesh. Tolong katakan ya. Kita pastikan bahwa hidup kita ditenagai, diperlengkapi, diberdayakan oleh Roh Kudus. Karena memang Paulus dalam Galatia pasal yang kelima ini pilihan. Dan pilihan ada pada Anda dan saya. Pilihan Anda pada Anda dan saya karena semua kita punya kehendak bebas. Ini doa saya sebagai gembala sidang. Semua kita memilih empowered by Holy Spirit. Tolong bantu saya dan katakan amin. Amin. Itu dia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ayat yang ke-16. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ini pilihan. Ini pilihan. Rabu kemarin, seperti biasa saya terbangun, berdoa. Jam 3, jam 4 pagi, dan setelah itu saya dapati istri saya beberapa menit kemudian bangun dan juga memuji, menyembah.
Dan biasanya setelah kami bangun, kita mesbah, sebentar gandengan tangan berdua. Tetapi hari itu, jam doanya tambah pagi itu. Kenapa? Karena saya harus ke Bandung. Malamnya, Rabu malam saya terjadwal di GBI Aruna untuk pelayanan daripada Healing Worship. Yang mana Healing Worship ini memang diprakarsai oleh Pak Niko Nyantara Harjo. Dan yang khotbah di Healing Worship itu persetujuan Pak Niko. Dan beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh pengurus, Kang Punten. Iya Pak Niko sigah nama, review semua pembicara-pembicara di Healing Worship. Jadi yang dimention adalah nama Kang Risa, jadi Punten Kang, tiasa ke Bandung. Tenang, saya akan terjemahkan. Okay. Dan tidak perlu cari Google Translate. Dia berkata, Kang yang di-appoint, Kang bisa melayani nggak di Healing Worship di GBI Aruna? Terus terang itu beban buat saya. Kenapa? Karena itu ibadah diprakarsai sendiri oleh Pak Niko. Dan itu ibadah kesembuhan. Setuju nggak dengan saya? Deg-degan juga kalau nggak ada yang sembuh. Dan apa yang terjadi? Itu beban luar biasa. Dan sepanjang perjalanan hampir 4 jam menuju Bandung, saya nggak ngobrol sama Ibu Elsa. Kenapa? Karena di hari itu beban itu terlalu kuat. Terlalu kuat. Hari ini 19 Mei kita ibadah ucapan syukur. Dan ternyata diresponi dengan baik oleh Pemda Depok. Wakil Wali Kota, pemerintah Kota Depok akan hadir ibadah jam 12 ini. Dan sudah datang. Saudaraku, 31 tahun gereja ini tidak pernah ada yang datang. Yang paling yang datang RT. Ya, kalau Pak David bukan jadi RT, kita nggak pernah didatangin RT. Yang gantinya pun adalah Idris, anaknya Pak David. Saudaraku, kita setiap minggu didatangin RT. Itu maksimal. Nggak pernah RW ke atas. Tapi hari ini saudaraku, wakil wali kota sudah ada bersama dengan kita, sudah ada di pastori. Bersama dengan Polres, bersama dengan Polsek, bersama dengan FKUB, bersama dengan camat, bersama dengan lurah. Saudaraku, itu beban buat saya. 31 tahun loh, nggak pernah didatangin. Tapi tiba-tiba gereja kita diperhatikan. 3 minggu yang lalu Polres secara khusus hanya meminta waktu 2 hari. GBI Sawangan di mana? Kami harus hadir. Nggak kebayang. Gereja ini 31 tahun nggak ada IMB. Tidak ada IMB. Saudaraku, itu beban buat saya. Dengan 90 tanda tangan dari masyarakat sekitar. Dengan 60 daripada jemaat kita yang ada di sekitar. Saudaraku, itu sangat menekan. Dan kalau memilih secara daging, saudaraku, aduh, saya nggak kuat. Belum lagi beban keuangan daripada gereja ini. Gereja kita bukan ada di suburb, Chinese community, di tengah-tengah orang-orang sederhana. Saudaraku, dikatakan bahwa karena mukjizat demi mukjizat, saya belum bisa saksikan. Tapi itu pengurusan IMB sedang berlangsung dan mukjizatnya luar biasa banyak. Tetapi kemarin pengurusnya datang, Pak, budgetnya kurang lebih 100 juta. Itu beban buat saya. Yang semua Anda tahu, saya tidak pernah janji iman kepada gereja. Janji iman kepada jemaat 31 tahun. Saya cuma ngandelin Roh Kudus, sadai bener tuh. Tolong bantu saya, katakan amin. Sadui. Siapa lagi? Dan saudaraku, itu gedung GC yang dipakai oleh anak-anak teen sekarang lagi ibadah. Itu yang namanya rangkanya mau rubuh. Kenapa saudaraku? Karena sudah dimakan rayap belasan tahun. Dan saya ditanya, itu gimana? Ya harus diganti dengan aluminium baja ringan. Saya, budgetnya berapa? Yang tertulis 108 juta. Kalau enggak rubuh. Saudaraku, itu yang seharusnya cuma doa di garasi. Tuhan, tolong berkati perjalanan ini ke Bandung, amin. Kan selesai. Tapi bebannya itu luar biasa.
Sampai kalimat demi kalimat itu kayak doa syafaat, padahal doa mau ke Bandung. Karena bebannya luar biasa. Saudara, saya berkata, Roh Kudus saya serahkan kepadamu. Ini malam ini aja saya khotbah di Healing Worship, bebannya luar biasa. Saya mau khotbah apa, kesembuhan terjadi apa enggak. Jangan-jangan ntar malah pulang tambah sakit jemaatnya. Dan apa yang terjadi? Saudara, ketika saya selesai amin, nyalakan mobil, dalam perjalanan satu orang berkata, Riza, gereja butuh apa? Sampai saya berhenti loh. Sampai saya berhenti, balas WA-nya. Jalan lagi. Dia telepon. Dia bilang, bro, sorry, gue lagi di luar negeri. Lo butuh apa? Itu gereja mau rubuh. Ya udah cepetan, terminnya berapa? Schedule berapa? Tenang, saya bilang. Harusnya saya yang buru-buru. Karena saya yang butuh. Saya cuma WA sederhana, langsung di-handle 100%. 108 juta. Perhatikan, kalau hidup dengan Roh Kudus itu luar biasa. Dan gereja ini ada karena Roh Kudus. Bukan karena fasilitas. Tolong katakan ya. Karena Roh Kudus itu pilihan. Maksudku ialah hidup oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh itu penting. Tolong katakan ya. Dan maaf saudaraku. Tanda orang dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Yaitu berbahasa lidah. Maka tolong perhatian. Kalau Anda tanya saya, Kang Punten. Sebagai manusia, kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa penting dipenuhi dengan Roh Kudus? 12. Hah? Seberapa penting dari skala 1 sampai 10 yang namanya dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah? Jawaban saya 12. Kenapa? Karena saya ngalami. Lencek batur, katakan bersama dengan lencek batur. Bukan kata orang, saya alami Pak. Betapa ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dipisahkan dengan daging. Karena pasti berlawanan. Pasti berlawanan. Maka saya bisa mengerti. Yuk langsung kita lihat ayat di bawahnya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ini produknya ayat 22. Yuk sama-sama. 22, 23. Kita baca. 2, 3, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Setuju dengan saya? Ini buah roh. Katakan bersama dengan saya, roh. Bukan gereja, bukan Kristiani, bukan fisik, dan bukan daging. Tolong katakan ya, harus berasal dari dia. Ngerti tidak? Ini rohnya, bukan roh kecil, ini R besar. Katakan yes. Berarti saudaraku, kita bisa lemah lembut, kita bisa sukacita, kita bisa murah hati, kita bisa pengen. Itu produk Roh Kudus. Karena ayatnya jelas ini buah roh. Bukan R kecil tapi R besar. Maaf, daging bisa kasih? Bisa. Tapi kekuatannya, kelanggengannya, kualitasnya beda dengan yang dari Roh Kudus. Bisa gak murah hati secara daging? Bisa. Bisa. Bisa gak sekarang? Sukacita dengan daging? Bisa. Bisa gak? Tapi kualitasnya beda. Dampaknya berbeda. Kelanggengannya berbeda. Kekekalannya juga pasti berbeda. Walaupun ya kita bisa. Pengendalian diri bisa. Tapi pasti kualitasnya beda dengan yang lahir dari roh. Maka penting sekali yang namanya baptisan Roh Kudus. Karena ini produk, bukan produk manusia. Bukan produk kekristenan, bukan produk agama. Ini produk roh. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tolong saya dengan tepuk tangan yang lebih baik. Dan ini produk roh. Maka slide 2 berikutnya bisa diperlihatkan 2 berikutnya. Next.
Buah itu sendiri, saudaraku, menurut bahasa Yunani, itu menggunakan kata kerpos. Nah, yang menarik kata kerpos, artinya adalah tunggal, bukan jamak. Katakan bersama dengan saya tunggal. Belum semua, katakan bersama dengan saya tunggal. Saudaraku, jadi ini satu buah tapi 9 rasa. Oke? Ini satu buah tapi 9 aspek. Anda gak bisa pisahkan. Anda gak bisa pisahkan. Ini buah satu tetapi 9 rasa. Contoh, Muhammad, Riza, Solihin. Di dalam saya ada Muhammad, ada Riza, ada Solihin. Setuju dengan saya tunggal? Ngerti itu sih. Anda gak bisa pisahkan. Dan Anda gak bisa, kasih lebih tinggi dibandingkan kelemah lembutan. Tidak. Pemahaman yang salah. Kalau Anda berkata bahwa kelemah lembutan itu paling tinggi daripada pengendalian diri, salah. Atau di antara Anda berkata pengendalian diri itu yang paling tinggi, Pak, baru kasih, salah. Saudaraku, tidak ada yang lebih tinggi. Karena ini tunggal. Karena ini tunggal. Dan kalau di antara Anda berkata, Pak, puji Tuhan saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya dulu pemarah, tapi sekarang saya menjadi penyabar. Saudaraku, kalau ada di antara Anda berkata bahwa rasanya dari 9 ini, aku ada loh yang kuat. Berarti Anda sudah ada di dalam 9-9-nya. Karena tunggal. Paham? Kalau Anda pisahkan, berarti itu hukum Taurat. Tapi kasih karunia tidak mengenal pemisahan. Anugerah tunggal. Absolut. Kalau Anda lemah lembut, apa yang terjadi? Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah bullying, di tengah-tengah netizen, Anda tetap lemah lembut. Dan Anda bukan merasa, tapi memang orang-orang di sekitar Anda berkata, Anda lemah lembut. Berarti Anda sudah memiliki yang 9. Walaupun mungkin kadarnya berbeda. Oke? Kadarnya berbeda. Tapi kadarnya setiap hari itu harus semakin sempurna dan matang. Yang akhirnya 9 ini yang datang dari Roh Kudus. Itu menjadi karakter dalam kehidupan kita. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu tidak nyaman. Silahkan foto slide berikut ini. Yang tadi sebelumnya. Yang tadi sebelumnya. Tuhan ingin anak-anaknya hidup nyaman. Silakan foto. Tapi demi membentuk karakter Kristus, Tuhan mengorbankan kenyamanan demi karakter. Tolong katakan ya. Dia ingin Anda nyaman. Sakit sembuh, kurang diberkati, lemah dikuatkan. Dia sebagai Bapa yang sayang seperti anaknya. Dia pasti ingin hidup kita nyaman, setuju dengan saya. Tapi kenyamanan tidak akan pernah ditukarkan dengan karakter. Tuhan izinkan. Bahkan, selaku gesekankah, ketidaknyamanankah, justru itu untuk membentuk karakter. Dan karakter itulah yang menyempurnakan hari ke hari. Maka buah-buah itu dinikmati oleh banyak orang. Semuanya oke sampai di sini? Saya harus potong khotbahnya. Perhatikan saudaraku, maka inilah Kristen progresif. Ini bahasa saya, Kristen progresif. Bisa dilihatkan bagannya. Hidup lama itu tubuh, jiwa, dan roh. Tolong katakan ya. Hidup baru bersama dengan Kristus. Progresif. Roh, jiwa, tubuh. Tolong katakan ya. Oke? Ini Kristen progresif. Tapi bukan yang seperti di sosmed. Kalau di sosmed, saudara Kristen progresifnya berkata bahwa di luar Kristus ada keselamatan. Itu antikristus berarti. Itu bukan Kristen. Tolong katakan ya, itu antikris. Karena hanya Yesus yang menyelamatkan. Perbuatan baik tidak berlaku jahat, tidak akan pernah menyelamatkan. Tetapi ini beneran progresif kalau ini. Tubuh, jiwa, roh. Itu sebelum kita mengenal Kristus. Karena semuanya dengan kekuatan daging. Tetapi ketika kita percaya kepada Dia, maka di-upload, di-install dalam roh kita. Yaitu semua karakter Kristus. Tetapi ini harus berjalan dengan
yang namanya jiwa. Katakan bersama dengan saya, jiwa. Ini yang jadi masalah. Menteri Kesehatan kemarin, saudaraku, 2 minggu yang lalu rilis orang Indonesia yang sakit mental 32 juta orang. Berapa, Bu? Katakan ke sebelah kanan kiri, saya harap Anda tidak termasuk. Kayak banyak banget, 32 juta orang, kayak banyak banget. Itu saudaraku yang terdata, yang sudah didata sampai puskesmas. Setuju dengan saya, yang tidak terdata. Sekian juta orang. Bahkan sekarang saudaraku ada orang-orang yang begitu senangnya kena mental. Kayaknya gue kena mental deh. Kayaknya gue bipolar deh. Kayaknya gue kena anxiety attack deh. Kayaknya gue kena di borderline disorders personal deh. Kayaknya gue kena amnesia deh. Gue kena demensia. Saudaraku yang belakangnya sia itu pasti penyakit orang Sunda. Karena orang Sunda suka ngomong sia maneh, tak gitu saudara ya kan. Pokoknya anda tuh kangen sia pasti orang Sunda, tak gitu. Kayaknya gue kena COD deh. Salah Bambang, COD mah barang datang bayar gitu. No bener, OCD bener tuh. Obsessive, compulsive. Kayaknya gue kena mental deh. Sorry saudaraku. Di dalam Yesus bukan hanya roh, tapi juga jiwa. Dan pasti produknya tubuh terpelihara sempurna. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik. Maka saya akhiri kisah 2. Yuk kita lihat. Kisah 2. Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Dan kalau Anda hitung dari kematian sampai dengan Roh Kudus dicurahkan 50 hari. Pada zaman perjanjian lama, Pentakosta juga diperingati sebagai hari raya panen. Jadi ketika semua orang berkumpul di Yerusalem, orang Yahudi berkumpul ketika itu, mereka sedang memperingati hari panen. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Katakan bersama dengan saya, lidah-lidah. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bukan kuping. Bukan mata, bukan tunjuk, bukan kelingking, bukan kaki, tapi lidah. Mungkin Anda berkata, Pak ini figuratif. Enggak, literal. Menurut saya literal. Kenapa? Karena setuju dengan saya. Kita sempurna menurut kitab Yakobus ketika kita menguasai lidah. Maka yang turun bukan kaki-kaki api. Yang turun bukan telinga-telinga api. Yang turun adalah lidah. Karena ketika kita jaga lidah, hidup kita sempurna. Yakobus yang berkata demikian. Kenapa menjadi penting? Yaitu kita terima kepenuhan Roh Kudus. Ayat 4, yuk sama-sama. 2, 3, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, katakan bersama dengan saya lalu. Belum semua, katakan bersama dengan saya lalu. Mereka penuh, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sepakat gak dengan saya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ada buktinya. Tenang. Baca we ayatna. Da babari udah tuh kudu ditafsirkeun tuh kudu. Cek itu kieu, cek itu kieu, cek itu kitu, cek itu. Enggak usah ditafsirin. Saudara maaf. Saya kalau beberapa kali saya datang ke ibadah okumene, Pak jangan bahasa roh ya. Begitu saudara. Udah kayak gua sesat aja. Saya menghormati yang tidak berbahasa roh. Kenapa yang tidak berbahasa roh menghormati yang berbahasa roh? Ngerti gak sih? Ya kalau gua harus menghormati kalian juga hormatin gua dong. Masa gua gak boleh? Saya ngalami kok. Karena tanda orang penuh yaitu lalu. Katakan bersama dengan saya lalu. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti diberikan oleh roh itu kepada mereka. Untuk mengatakannya. Punten Kang, panjang Kang. Sampai ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-5. Tolong saya. Baca 2, 3, ya. Waktu itu.
Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, Arab, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, maka silakan foto slide berikut ini supaya cepat. Kepenuhan roh membuat hidup kita relevan, nyambung sama semua orang. Tolong katakan ya. Ini penting. Jangan Anda penuh dengan Roh Kudus tapi nggak nyambung. Mentang-mentang ada film agak lain. Kita harus nyambung. Tolong katakan ya. Kenapa? Mereka kan orang Galilea kok bisa nyambung sama orang Kreta, bisa nyambung dengan orang Mesopotamia, bisa nyambung dengan orang Arab, bisa nyambung dengan orang Mesir. Itu konteksnya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti nyambung. Dan maaf, yang penuh dengan Roh Kudus pasti gak nyambung. Bahasa roh itu penting. Bahasa roh itu penting. Saudaraku, waktu lalu saya datang ke pemukiman. Padatnya luar biasa pelayanan. Agak telat. Ketika sampai di pinggir jalan. Saudaraku, saya buka kaca. Tiba-tiba tukang parkirnya kiri, karena dia ngomongnya kiri agak turun dan nadanya, aku langsung bilang gini, atuh sing gancang atuh palih mana sok atuh anu belah ditu anu eta pinggirkeun heula atuh sok saya asupkeun kadinya. Saya tahu persis dia pasti orang Sunda, dan ketika saya pakai bahasa yang sama urusan sulit jadi gampang. Ngerti? Atuh kadi atuh henteu teu meunang kadinya mah geus belah ditu cenah kitu geus kadi kasisikeun. Setuju dengan saya, kalau dengan bahasa yang sama pasti nyambung. Walaupun mereka orang Galilea, tetapi hidupnya relevan dan ujungnya memuliakan nama Tuhan. Beneran terakhir, teman-teman musik, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata, seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Yuk sama-sama ayat 13. Kita baca 2, 3, ya. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Perhatikan slide yang terakhir, yang belum bahkan menolak Roh Kudus, cenderung jadi pengejek. Dan ternyata pengejek dari 2000 tahun yang lalu juga banyak. Dari 2000 tahun yang lalu juga sudah banyak pengejek sudah ada. Saya suka dengar orang Kristen di gereja, bala. Yang di sebelah bilang ini, pasti lagi lapar, pengen bala-bala. Begitu saudaraku ya kan. Tapi ada yang sebelah lagi saudaraku, laba. Pasti pedagang, nggak pengen rugi. Begitu saudaraku ya kan. Laba terus. Maaf saudaraku, dari 2000 tahun yang lalu pengejek juga sudah ada. Ini doa saya. Jangan pernah menghujat Roh Kudus. Karena hanya menghujat Roh Kudus yang dosanya tidak diampuni. Alkitab yang bilang begitu. Semua dosa diampuni. Kecuali menghujat Roh Kudus. Itu tidak diampuni. Ini doa saya. Kita pulang tidak sama seperti kita datang. Pak Wali sudah ada. Pak Wakil Wali sudah ada di Pastori. Dan semua jajarannya. Tetapi ya sama-sama kita doa. Tolong saya dengan bangkit berdiri. Angkat tangan kanan tinggi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi dari awal. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikapku, Aku rindu hadiratmu. angkat tangan tinggi, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Semangat saja, ku sembah. Bagimu Tuhan. Sekali lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, Roh Kudus ku mengasihimu. Sembah Dia, Roh Kudus ku mengasihimu. Lebih lagi penuhkan, lebih lagi penuhkan, agar buah-buah roh, agar buah-buah roh kudus termanifestasi dalam hidup kami. Sekali lagi angkat kedua tangan Anda, Anda yang sudah dikaruniai dengan bahasa roh. Lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Jangan padamkan. Lebih keras. Yang belum dikaruniai dengan Roh Kudus, rindukan, rindukan, rindukan. Dengan dipenuhkan roh, maka sukacita dari Roh Kudus, damai sejahtera dari Roh Kudus, murah hati dari Roh Kudus, pengendalian diri dari Roh Kudus, kasih daripada Roh Kudus, kelemah lembutan daripada Roh Kudus, dinikmati, dinikmati oleh banyak orang. Jangan diam, jangan diam, imani, jangan diam, imani. Sebagaimana 2000 tahun
menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Maka lidah-lidah api, lidah-lidah api. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi kami dipenuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Kami mencintai Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk Pak Wakil Wali Kota yang sudah bersama dengan kami. Dan sebentar akan ada prosesi. Tuhan urapi, Tuhan berkati kami. Dan kami percaya semua kami mendapatkan berkat. Hadirat-Mu tinggal dan hadirat-Mu menjamah siapapun. Di dalam nama Yesus kami akan menabur persembahan umum dan juga persembahan diakonia. Kami memberi dengan sukacita karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau yang telah terlebih dahulu yang memberkati kami, maka kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau yang kaya adalah jadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Oleh karena anugerah. Sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Wow. Semuanya oke? Semuanya oke? Good. Silahkan kembali duduk. Selamat menabur. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman dari saya. Kamis hari Waisak, libur nasional, maka ada ibadah morning devotion dan semua Anda diundang untuk kita sama-sama beribadah, dan saya yakin Roh Kudus akan melawat kita. Morning devotion, morning with Holy Spirit, tanggal 23 Kamis jam 5 pagi. Kita akan sama-sama di tempat ini untuk kita menyenangkan hati Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur, persembahan umum dan juga persembahan diakonia. Puji Tuhan. Shalom ERC Family, kami percaya penyertaan dan kasih-Nya tercurah atas setiap kita. Memasuki minggu yang baru ini, pastikan ERC Family antusias dan inisiatif mengikuti ibadah ERC Sawangan. Serta jangan lupa untuk share linknya kepada teman, sahabat, dan saudara kita dimanapun mereka berada. Karena ibadah ERC Sawangan dilakukan secara hybrid. Podcast mulai dari nol minggu ini akan membahas mengenai perjalanan karir seorang Echa Sumantri. Saksikan podcastnya pada hari Selasa 28 Mei pukul 7 malam hanya di YouTube ERC Sawangan. Bagi para wanita-wanitanya Allah, dapat menghadiri ibadah wanita The Significant Woman yang akan dilakukan pada hari Kamis 30 Mei jam 2 siang hanya di ERC Sawangan. Jangan lupa ajak teman, kerabat, tetangga, dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut secara bersama-sama. Ibadah minggu pertama di bulan Juni akan dilayani oleh Pastor Riza Solihin pada jam 7, 9.30, jam 12, 2.32, dan jam 5 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus, pelayanan penyerahan anak, dan baptisan air. Pastikan ERC Family hadir untuk beribadah bersama kami. Kami menghimbau untuk ERC Family memiliki keluarga rohani melalui ERC Cool yang dapat saling bertumbuh dan menguatkan di ERC Cool yang ada di setiap wilayah tempat tinggal Anda. Scan barcode di bawah untuk bergabung bersama kami. Selain itu, di ERC Sawangan juga ada rumah doa. Jika ERC Family memiliki pokok doa, bisa langsung scan barcode yang ada di samping dan nanti kami akan mendoakan bersama-sama di rumah doa.
Yuk ikuti Instagram IRC Sawangan agar mendapatkan informasi terbaru tentang gereja kita. Follow sekarang ya. Jangan lupa juga IRC Family untuk subscribe channel IRC Sawangan, nyalakan notifikasi dan share video ibadah hari ini kepada teman dan keluarga dimanapun mereka berada. Mari kita dukung UMKM melalui IRC Care dengan memesan makanan untuk ibadah full, ucapan syukur, ulang tahun, dan lainnya. Scan di samping untuk informasi lebih lanjut. Nah, itu saja informasi penting yang kalian harus perhatikan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus yang terus menyertai kita masuk. Kita mulai siang hari ini sampai Maranatha dia datang kali kedua, kita ada di sana. Yang percaya diberikan Tuhan dengan suara keras 3 kali, kita katakan amin.